Hasil tes ADN itu datang bagaikan petir menyambar di siang bolong bagi Rama. Saat dokter di klinik kecil dekat rumah mereka di pinggiran Yogyakarta membacakan laporan dengan suara pelan tapi tegas, "Ma, Pak Rahman, Bu Aisyah, Rama bukan anak kandung bapak dan ibu," seluruh ruangan seolah lenyap. Pak Rahman, ayah angkat yang selama ini dikenal sebagai tokoh masyarakat yang tegas dan saleh, langsung berdiri dengan wajah memucat, tangannya mengepal kuat di atas meja kayu jati. "Ini pasti kesalahan besar. Rama lahir di rumah sakit itu, kami ada di sana," jeritnya. Suaranya pecah di antara dinding rumah kayu yang sudah puluhan tahun menjadi saksi kehidupan keluarga mereka. Bu Aisyah, ibu yang selalu sibuk memasak dan mengurus anak-anak, langsung menangis terseduh, tangannya mencengkeram lengan Rama seolah takut kehilangan putranya saat itu juga. Rama, pemuda berusia 20 genep tahun dengan postur tinggi dan rambut hitam lurus yang selalu rapi karena pekerjaannya sebagai guru negeri, hanya bisa duduk membeku di kursi rotan. Pikirannya berputar liar. Selama ini ia memang sering merasa seperti orang asing di rumah sendiri, tekanan untuk sholat 5 waktu tepat waktu, untuk menjadi contoh anak laki-laki yang patuh, untuk segera menikah dengan Sinta, gadis tetangga yang sudah dijodohkan keluarga sejak 2 tahun lalu. Rama menyukai Sinta sebagai teman baik, tapi setiap kali ia membayangkan hidup bersamanya, dada terasa sesak. Rahasianya yang paling dalam, yang ia pendam sejak SMA, adalah ketertarikan yang tak pernah padam pada sesama pria. Ia pernah jatuh cinta diam-diam pada senior sekolahnya, seorang pemuda bernama Andi yang kini sudah menikah dan pindah ke Solo. Rama ingat betapa ia menangis sendirian di masjid setelah sholat Isya, memohon ampun karena merasa dosa besar, takut kalau-kalau Tuhan menghukumnya dengan membuatnya berbeda. Kini, pengungkapan ini seperti memberinya alasan, mungkin darahnya memang berasal dari tempat lain, mungkin di sana ia bisa menemukan siapa dirinya sebenarnya. Malam itu, setelah keluarga besar berkumpul di ruang tamu, paman dan bibi berbisik-bisik tentang kesalahan rumah sakit di Jakarta 20 genep tahun lalu. Dokter menjelaskan bahwa 2 bayi laki-laki lahir hampir bersamaan saat pemadaman listrik singkat di rumah sakit besar ibu kota. Penandaan bayi tertukar. Tes lanjutan sudah dikonfirmasi lewat laboratorium independen. Rama adalah anak biologis keluarga Pranata, sebuah keluarga kelas menengah di Jakarta Selatan. Pak Rahman mondar-mandir, suaranya naik turun, "Kita harus hubungi mereka besok pagi. Harga diri keluarga kita dipertaruhkan." Bu Aisyah hanya bisa menangis sambil memeluk Rama, "Kamu tetap anak kami, nak, apapun yang terjadi." Rama mendengarkan semua itu dengan dada berdegup kencang. Ia merasa campur aduk, marah pada takdir, sedih pada orang tua angkatnya yang selama ini memberi segalanya, tapi juga ada secercah harapan kecil yang hangat di hati. Mungkin di keluarga biologisnya, tidak ada tekanan nikah paksa, tidak ada pandangan sinis jika ia suatu hari berani mengaku siapa dirinya. Besok paginya, Rama duduk di teras rumah sambil memandang sawah hijau yang masih basah oleh embun pagi. Ia memegang ponsel, jari-jarinya ragu menekan nomor yang sudah didapat dari rumah sakit. Akhirnya ia menelepon. Suara Pak Pranata di ujung sana terdengar terkejut tapi ramah, "Kami sudah mendengar kabarnya dari rumah sakit. Datanglah ke Jakarta, nak. Kita bicara baik-baik." Rama menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia tahu perjalanan ini akan mengubah segalanya. Malam sebelum keberangkatan, ia duduk sendirian di kamar kecilnya, memandang foto keluarga di dinding. Air mata jatuh tanpa suara. "Siapa aku sebenarnya?" gumamnya. Di luar, suara adzan maghrib berkumandang, tapi kali ini Rama tidak langsung bergegas ke masjid. Ia tetap duduk, memikirkan masa depan yang tak pasti, dan untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa takut sekaligus bebas. Di kereta api menuju Jakarta keesokan harinya, Rama memandang pemandangan sawah yang berganti menjadi perbukitan, lalu akhirnya gedung-gedung tinggi. Ia membawa tas kecil berisi baju ganti dan selembar foto bayi dirinya yang diberikan ibu angkat.
Di dalam dada ada badai emosi yang tak kunjung reda, rasa bersalah karena merasa lega meninggalkan keluarga angkat, rasa penasaran pada orang tua kandung, dan yang paling dalam, harapan kecil bahwa di tempat baru ini, ia bisa berhenti berpura-pura. Saat kereta melintasi jembatan Suramadu, Rama menutup mata dan berdoa dalam hati, bukan untuk disembuhkan, tapi untuk kekuatan menghadapi apa yang akan datang. Saat Rama tiba di stasiun Gambir Jakarta, udara panas dan bau asap knalpot langsung menyambutnya. Pak Pranata dan Bu Dewi sudah menunggu di depan pintu keluar, wajah mereka penuh harap dan cemas. Pak Pranata, seorang pegawai negeri yang sudah pensiun, langsung memeluk Rama erat, "Anakku, akhirnya kita bertemu." Bu Dewi menangis sambil memegang tangan Rama, "Kamu mirip sekali dengan ayahmu waktu muda." Mereka membawa Rama pulang ke rumah sederhana di kawasan Tebet, sebuah rumah kontrakan 2 lantai dengan halaman kecil penuh pot bunga. Di sana sudah ada Ikri, pemuda 20 genep tahun yang selama ini dibesarkan sebagai anak mereka, tinggi, berpakaian rapi seperti karyawan kantor, dan sudah bertunangan dengan gadis dari keluarga teman kerja. Ikri tersenyum kaku saat berjabat tangan dengan Rama, "Jadi lo adalah aku yang seharusnya, ya." Malam itu, di meja makan sederhana dengan lauk rendang dan sambal, mereka bercerita panjang. Pak Pranata menceritakan malam kelahiran yang kacau karena pemadaman listrik, bagaimana mereka pulang dengan bayi yang ternyata bukan milik mereka. Bu Dewi menunjukkan album oto Ikri kecil, dan Rama melihat betapa miripnya ia dengan oto bayi dirinya sendiri. "Ikri, meski terlihat ramah, ada nada was-was dalam suaranya, keluarga gue di sini biasa aja, Bang. Gak kayak keluarga lo yang kaya dan terpandang di Yogyakarta. Lo yakin mau tinggal di sini sementara?" Rama mengangguk pelan, "Aku cuma ingin tahu akar aku, Mas." Di dalam hati Rama, pertemuan ini membawa campuran hangat dan asing. Ia merasa diterima tanpa tekanan, tapi juga melihat betapa Ikri tampak nyaman dengan hidupnya yang senormal, kerja kantor, tunangan, rencana nikah. Rama bertanya-tanya apakah ia bisa pernah seperti itu. Hari-hari berikutnya Rama menghabiskan waktu mengenal keluarga baru. Ia ikut Bu Dewi ke pasar pagi, membantu Pak Pranata memperbaiki genteng bocor, dan berbincang panjang dengan Ikri di teras malam hari. Ikri bercerita tentang tekanan pekerjaan, Rama bercerita tentang pekerjaannya sebagai guru, tapi ia sengaja menyembunyikan bagian dalam hatinya. Suatu sore, saat mereka berdua jalan-jalan di Taman Suropati, Ikri bertanya, "Lo pernah ngerasa nggak cocok sama keluarga lo dulu?" Rama mengangguk pelan, "Setiap hari, Mas." Ikri tidak menanyakan lebih jauh, tapi tatapannya seolah mengerti ada sesuatu yang lebih dalam. Rama merasa lega bisa bernapas tanpa takut dihakimi setiap saat. Namun, telepon dari Yogyakarta terus datang. Bu Aisyah menangis meminta ia pulang. Sinta bertanya kenapa ia menghindar. Rama tahu pilihan ini akan membawa konsekuensi. Di akhir minggu, Rama memutuskan tinggal lebih lama di Jakarta untuk bekerja sementara di sebuah sekolah swasta melalui kenalan Pak Pranata. Ia merasa ini langkah pertama menuju kebebasan. Tapi di malam-malam sepi di kamar kecil yang disiapkan keluarga Pranata, Rama masih bergulat dengan identitasnya. Ia membuka aplikasi chat lama, melihat oto-oto lama dengan teman pria yang pernah membuat hatinya berdegup, lalu menghapusnya dengan tangan gemetar. "Mungkin di sini aku bisa mulai lagi," gumamnya sebelum tidur. Setelah 2 minggu di Jakarta, Rama mulai bekerja di sekolah swasta di kawasan Kemang. Suasana kota yang ramai, lalu lintas macet, dan keragaman orang membuatnya merasa hidup. Suatu malam Jumat, ia diundang Ikri ke acara komunitas seni di sebuah kai kecil di Blok M. Di sana, di antara lukisan abstrak dan musik akustik, Rama bertemu Eko, pemuda berusia 27 tahun. Seniman Grace Relance dengan rambut agak panjang dan senyum yang hangat. Eko langsung menyapa, "Lo guru ya? Keren, gue suka ngajar anak kecil juga dulu." Percakapan mereka mengalir mudah, dari seni hingga mimpi hidup di kota besar. Rama merasa untuk pertama kali ada orang yang mendengarkan tanpa menghakimi.
Mereka mulai sering bertemu. Eko mengajak Rama jalan ke Monas pagi-pagi, makan sate di pinggir jalan malam hari, dan berbagi cerita tentang perjuangan hidup sebagai pemuda di Jakarta. Eko terbuka tentang dirinya yang juga menyukai sesama pria, tapi ia belajar menerima diri setelah bertahun-tahun berjuang sendirian. Di Indonesia ini susah, bro. Tapi kalau lo nggak jujur sama diri sendiri, lo yang paling menderita, kata Eko suatu malam saat mereka duduk di tepi sungai di kawasan Sjem. Rama mendengarkan dengan dada bergetar. Ia mulai bercerita sedikit demi sedikit tentang masa lalunya di Yogyakarta, tentang tekanan keluarga, tentang rahasianya. Eko tidak pernah memaksa, hanya mendengarkan dan memberikan pelukan persahabatan yang membuat Rama merasa aman. Sementara itu, hubungan dengan keluarga angkat semakin tegang. Pak Rahman menelepon marah, "Kamu sudah lupa kami." Sinta menangis setiap hari. Rama merasa bersalah, tapi juga marah karena mereka masih mendesak pernikahan. Ikri di rumah Pranata juga mulai bertanya aneh, "Lo dekat banget sama Eko ya?" "Hati-hati bang, orang-orang bisa salah paham." Rama merasa dunia semakin sempit. Tapi setiap bertemu Eko, beban itu terasa ringan. Mereka mulai berbagi lebih dalam tentang mimpi, ketakutan, dan harapan. Rama merasa hatinya mulai terbuka, seperti bunga yang lama terkunci. Suatu hari di kai aurit mereka, saat hujan deras di luar, Eko memegang tangan Rama sebentar, "Longgak sendirian lagi." Rama tersenyum untuk pertama kali merasa bahagia yang tulus. Hubungan Rama dan Eko semakin dalam tanpa kata-kata berlebihan. Mereka jalan ke pantai Ancol, nonton film di bioskop, dan berbicara hingga larut tentang segala hal. Rama akhirnya berani cerita lengkap tentang rahasianya, tentang doa-doa yang tak terjawab, tentang rasa bersalah yang selama ini menyiksanya. Eko mendengarkan dengan mata penuh pengertian, "Cinta nggak pernah salah, Rama. Yang salah adalah masyarakat yang memaksa kita sembunyi." Mereka tidak pernah melangkah ke hal isik, hanya kehangatan persahabatan yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih. Rama merasa tumbuh, mulai berani tersenyum di depan cermin, mulai berani membayangkan hidup tanpa topeng. Namun badai mulai datang. Seorang sepupu dari Yogyakarta yang kebetulan ke Jakarta melihat Rama dan Eko makan malam bersama. Berita itu cepat sampai ke telinga Pak Rahman. Telepon marah datang, "Kamu membawa malu ke keluarga. Pulang sekarang atau jangan pernah kembali." Rama menangis di kamar, Eko datang memeluknya tanpa kata. Ikri di rumah juga mulai menjauh, "Bang, gue hormati lo, tapi keluarga gue nggak siap kalau ada gosip." Rama merasa dikhianati oleh orang terdekat. Tapi Eko selalu ada, mengingatkan bahwa pilihan ini adalah miliknya. Mereka pergi ke gunung di puncak akhir pekan, duduk di pinggir danau sambil bicara tentang masa depan. Rama memutuskan untuk tetap di Jakarta, meski pekerjaannya terancam karena gosip mulai beredar di sekolah. Krisis datang saat sepupu itu secara terbuka mengumumkan di grup keluarga besar bahwa Rama berubah karena pengaruh Jakarta. Pak Rahman datang ke Jakarta dengan marah, konfrontasi di rumah Pranata berlangsung sengit. "Kamu bukan anak kami lagi kalau begini," teriak Pak Rahman. Bu Aisyah menangis, Ikri diam saja. Rama berdiri di tengah, suaranya gemetar tapi tegas, "Ayah, aku tetap mencintai ayah dan ibu. Tapi aku juga harus mencintai diri sendiri." Eko menunggu di luar, siap mendukung. Setelah konfrontasi, Rama merasa hancur, ia hampir menyerah dan memutuskan hubungan dengan Eko demi menyelamatkan keluarga. Tapi Eko berkata, "Kalau lo mundur sekarang, lo akan menyesal seumur hidup." Rama memilih bertahan, meski harus pindah kerja dan tinggal sementara di kos Eko. Pengkhianatan dari teman lama di Yogyakarta yang menyebarkan berita membuatnya semakin kuat. Ia belajar bahwa pengorbanan sejati adalah untuk kebenaran diri. Setelah badai reda, Rama dan Eko pergi ke Bali untuk menyembuhkan luka. Di pantai Kuta saat matahari terbenam, mereka berpelukan bukan sebagai orang yang sembunyi lagi,
tapi sebagai dua pria yang menemukan kedamaian. Keluarga Pranata mulai menerima pelan-pelan. Pak Rahman menelepon dengan suara lebih lembut, "Pulanglah kapan-kapan, Nak." Bu Aisyah mengirim Oto Sinta yang sudah menikah dengan orang lain. Rama tersenyum, akhirnya bebas. Ia kembali ke Jakarta dengan pekerjaan baru sebagai konselor sekolah, membantu anak-anak yang berjuang dengan identitas. Eko di sisinya selalu mendukung. Kisah mereka bukan akhir bahagia sempurna, tapi awal dari kehidupan yang jujur. Tapi di akhir perjalanan ini, pertanyaan besar tetap menggantung, apakah identitas seseorang ditentukan oleh darah atau oleh cinta, dan keberanian menerima diri sendirilah yang mendefinisikan jati diri sejati seorang pria.